Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Anak-anakku sekalian, santriwan santriwati Man Instan Celia Pekalongan yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas barokah dan rahmatnya serta inayahnya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, pada detik ini kita masih diberikan kenikmatan berupa kenikmatan iman dan Islam serta kenikmatan kesehatan serta keamanan, sehingga pada hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, walaupun dalam keadaan yang berbeda, yaitu adanya wabah COVID-19 yang melanda di negeri kita tercinta. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semuanya dan penyakit atau pandemi yang sedang mewabah ini segera diangkat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah Ustadz akan mengkaji, yaitu seperti biasanya kalau bulan puasa di madrasah kita ada pengajian pasaran, yaitu ngaji kitab kuning selama bulan Ramadan. Pada kesempatan ini karena dalam keadaan situasi yang begini, kita tetap ngaji walaupun lewatnya daring dari rumah masing-masing. Pada kesempatan ini kitab yang akan Ustaz baca adalah kitab Al-Imta' bi Syarhi Matan Abi Suja', kitab syarah fikih Abi Suja' oleh guru Ustadz sendiri, yaitu Syekh Muhammad Hisham Kamil, yang mana Ustadz ngaji sama beliau hatam langsung kepada mu'alifnya. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini diberikan waktu untuk menyampaikan kepada anak-anakku sekalian. Dan pada hari ini Ustadz akan menyampaikan tentang kitab Syiyam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Kitab Syiyam, kitab menerangkan tentang puasa. As-siyamu lughatun al-imsak. Puasa secara bahasa, secara etimologi adalah menahan. Puasa adalah menahan secara bahasa. Jadi bisa dikatakan apabila kita menahan dari lapar, kita telah puasa. Menahan dari makanan, kita telah puasa dari makanan. Menahan dari menggoda seseorang berarti kita telah menahan, telah puasa dari godaan tersebut. Puasa kita telah menahan dari berbuat hubungan suami, berbuat intim kepada suami istri, maka kita telah berpuasa terhadap istri kita. Kita telah menahan dari berbuat riba, berbuat menggunjing, mengatakan atau berkata sesuatu yang tidak enak, membicarakan aib orang, maka kita bisa dikatakan secara bahasa telah puasa dari membicarakan aib orang. Jadi puasa adalah menahan secara umum. Tetapi apakah setiap menahan bisa dikatakan puasa? Tentu tidak. Tetapi biasanya dalam bahasa syariat maka ada istilah pengertian secara bahasa. Pengertian secara bahasa ini penting karena untuk menjelaskan secara utuh sebuah terminologi, sebuah istilah, agar bisa menyeluruh, agar sudah terpenuhi segala apa yang ada di dalamnya. Contoh adalah tentang salat. Salat secara bahasa adalah doa. Apakah bisa dikatakan bahwa salat itu doa? Tentu tidak. Tetapi salat tidak bisa lepas dari doa. Nah, makanya biasanya salat itu bisa dikategorikan di dalamnya ada banyak doa-doa. Makanya secara istilah
bahasa itu tidak bisa lepas daripada pengertian istilah, bahkan dari awal pokoknya. Maka orang yang hanya berpatok pada bahasa itu tidak bisa dikategorikan bisa menjadi pegangan. Maka dalam istilah ulama dikatakan man tamassaka bil lughah faqad halak. Barang siapa yang hanya berpegang pada bahasa saja maka akan rusak. Contoh tadi itu, kalau sholat tadi itu adalah doa, maka apakah bisa dikatakan bahwa kalau sudah berdoa sudah sholat? Begitu terdengar adzan Allahu Akbar, terus tiba-tiba tak sholat dulu, berdoa. Nah, apakah ini sudah doa? Apakah ini sudah dikatakan sholat? Belum. Ya, tetapi sholat itu apa? Nah, maka ada istilah, secara istilah pengertian sholat, yaitu sebuah aqwalun wa af'alun al mabdu'u bi takbir wal mukhtatamatu bis shalah. Yang namanya salat biniyatin khas bi syaraitin makhsusah. Yang namanya salat itu adalah perbuatan, adalah ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang dimulai dari takbir, ya, kemudian diakhiri dengan salam, wal mukhtatamatu bit taslim bi syaraitin makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu. Itu pengertian dari salat. Begitupun puasa. Nah, kalau secara bahasa itu adalah menjaga, maka bagaimana secara istilah? Nah, secara istilah terkenal dengan syara'an, nah, ya, atau istilah lain menggunakan syara'an, yaitu istilah yang dipakai dalam syariat. Nah, makanya syara'an, yaitu puasa itu adalah al-imsak an syahwatail batni wal farji, menjaga dari dua syahwat perut dan farji, min tulu'il fajri as-sadiqi, dari mulai keluarnya fajar shadiq, ya, ila ghurubis syamsi, sampai hingga tenggelamnya matahari, biniyati taqarrub ilallah ta'ala, dengan niat taqarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang namanya puasa itu adalah menjaga dari dua syahwat. Itu syahwat perut. Bagaimana syahwat perut? Itu pengen makan, minum, itu termasuk syahwat perut, ya. Kemudian wal farji, syahwat farji, nafsu, menjaga dari nafsu farji, terutama nafsu farji, menjaga dari nafsu farji, yaitu apa? Itu hubungan suami istri. Dari mana? Min tulu'il fajri, dari mulai pagi fajar shadiq, yaitu pagi subuh itu, hingga ila ghurubis syamsi, sehingga sampai tenggelamnya matahari. Begitu Allahu Akbar, itu langsung berbuka, ya. Apakah itu saja? Tidak, karena banyak orang yang menjaga makan, ya, menjaga hubungan, terus kemudian dari pagi dan besok sore, tetapi kadang niatnya bukan untuk puasa, tapi niatnya adalah karena mau dioperasi. Itu bukan termasuk puasa, ya, karena niatnya mau dioperasi. Orang operasi itu harus dipuasa dulu, kadang itu ada suruh puasa maksudnya menjaga dari makan, minum dan sebagainya. Enggak, itu bukan puasa, itu adalah niatnya karena untuk operasi. Tapi kalau puasa biniyati taqarrub ilallah ta'ala, yaitu niatnya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam niat malamnya biasanya ada niat nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani, atau sebagian menurut ramadhana, ya, kalau ramadhan hadis sanata, kalau ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat ingsun puasa besok untuk pagi hari, untuk melaksanakan puasa pada bulan ini, ya, dalam tahun ini, puasa Ramadan di bulan tahun ini, untuk karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu baru yang namanya puasa. Faidah, ya. Waqad furida siyam fi syahri Sya'ban minas sanah ats-tsaniyah lil hijrah, telah difardukan puasa pada bulan Sya'ban dari tahun 2 Hijriah. Ya, puasa bulan Ramadan itu difardukan di tahun kedua Hijriah. Ya, dan shoma Rasul sallallahu alaihi wasallam 9 sanawat. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah melaksanakan puasa bulan Ramadan
sebanyak 9 kali, 9 selama 9 tahun ya. Jadi tidak seperti kita karena apa? Karena di akhir-akhir hayat Nabi itu 9 tahun sebelumnya. Kalau kita ya selama orang Islam wajib melaksanakan puasa selama hidupnya sampai dia mati. Hukmus siyam, hukum puasa. Fardu ainin ala kulli muslimin wa muslimah mata tawaffurut syurut. Hukum puasa adalah fardu ain. Fardu ain itu adalah wajib bagi setiap personal. Ya, bagi setiap personal ala kulli muslim, personal daripada setiap muslim laki-laki maupun setiap muslim perempuan, mata tawaffurut syurut, ya, ketika terpenuhi segala syarat-syaratnya. Apabila tidak terpenuhi ya tidak wajib. Maka puasa yang jelas fardu wajib, fardu ain wajib bagi setiap orang, setiap personal dari muslim, seorang hamba muslim dan muslimah ketika terpenuhi syarat-syaratnya. Karena kadang tidak terpenuhi syaratnya, contoh masih kecil ya, nah itu tidak terpenuhi, atau maaf lagi halangan kalau perempuan, nah itu tidak terpenuhi, maka wajib qadha dan lain sebagainya. Atau ada udzur yang diperbolehkan syariat, contoh sakit yang mana apabila dia tetap melaksanakan puasa maka itu bisa membahayakan. Nah itu namanya udzur. Nah itu namanya udzur ya. Yang jelas ada beberapa syarat-syarat yang terpenuhi, nanti kita akan bahas di bab selanjutnya. Dalilnya adalah qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah 183. Allah mengatakan di sini, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi puasa ini di ayat ini jelas dikatakan kutiba alaikum, telah diwajibkan. Nah, dalilnya jelas, maka hukum puasa adalah wajib ataupun fardhu ain. Dan dalam hadis, dan tujuan daripada puasa dalam ayat ini la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Nah, ini daripada salah satu hikmah puasa itu mendidik manusia, mendidik setiap muslim agar bertakwa, agar menjadi bertakwa. Takwa itu bisa menjauhi segala yang dilarang Allah dan melaksanakan segala perintah-perintahnya. Nah, mendidik roh agar bertakwa ini salah satu jalan untuk mendidik manusia akan menjadi takwa dengan berpuasa. Nah, nanti bagaimana cara-caranya? Nah, nanti kita akan terangkan lebih lanjut. Kenapa harus manusia itu dididik, kemudian manusia itu agar takwa, agar bagaimana? Pertama yang jelas, kalau orang sudah bertakwa, itu hidupnya akan benar, ya, menjauhi dari segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan segala yang diperintah. Otomatis dia akan menjadi orang yang baik. Otomatis dia akan menjadi orang yang dicintai Allah dan diridhoi. Itulah orang yang bertakwa. Nah, itu perlu latihan. Nah, salah satu latihannya yaitu dengan berpuasa. Kalau yang dibolehkan saja itu kok dilarang, apalagi yang dilarang, maka jelas ditinggalkan. Kalau yang diperbolehkan saja itu kok tidak, karena ada larangan tidak dilaksanakan, ya maka lebih-lebihnya dilarang, maka itu jelas ditinggalkan. Maka dia akan jadi orang baik. Nah, latihan. Nah, dengan puasa itu latihan madrasah untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Semoga kita termasuk orang-orang yang termasuk golongan bertakwa. Kemudian ada dalil dari hadis Nabi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, Islam dibangun atas 5 hal: syahadu alla ilaha illallah anna muhammadar rasulullah, yaitu syahadat bahwa tiada Tuhan selain, menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamus shalah, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat, wa hajjil bait, dan haji ke Ka'bah, wa shaum Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini jelas bahwa ada 5 hal sebagai fondasi utama bagi seorang muslim, yaitu apa? Yaitu salah satunya yaitu puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan adalah
hukumnya adalah wajib bagi kita semuanya. Demikian pertemuan pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang lain. Sekian, semoga bermanfaat. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.